Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Muhammadir. Saya ingin mempresentasikan tentang rumah sertifikat yang berkhusus dengan studio atas studio aesthetic. Jadi pada bangunan ini itu dimiliki oleh owner seorang konsultan arsitek dan juga insinyur sipil yang dimana dia itu menginginkan efisiensi dalam pekerjaannya dalam efisiensi yang dimaksudkan itu ada di efisiensi tempat, efisiensi mobilitas, efisiensi uh, standar huni dan juga lain-lainnya. Oke, balik ke lahan. Lahan ini ada di Purbalingga. Lalu tempat ini itu lebih ke arah di daerah yang ramai penduduk atau juga bisa atau juga bisa di tempat yang berpotensi kemacetan. Jadi pada bangunan kali ini saya menerapkan bahwasanya untuk pendistribusian bahan bangunan itu dilakukan pada malam hari. Dan untuk pembangunan sendiri pun lebih disarankan untuk tidak mengganggu di jam-jam sibuk seperti di jam 7 pagi ataupun jam 5 sore. Oke, ini masuk ke konsep desain. Di konsep desain ini saya menerapkan di zoning tempat atau zoning area publik, semi publik dan lain-lainnya. Terus ada kegunaan tempatnya, terus ada movement atau sirkulasi jalan owner dan juga karyawan-karyawannya dan juga lain-lain. Oke, di fase desain ini saya terapkan di owner dulu karena owner ini kan dia memiliki ruang privat yang cukup banyak dan juga harus memiliki ruangan publik yang memadai. Di mana owner ini tuh dia ingin di area-area yang saya laberin warna biru dari ini untuk area publik dan juga area-area yang sudah masuk ke kuning ini jadi area privat. Untuk layoutnya seperti ini dan juga arah gerak para orang-orang yang publik dan juga orang-orang privat, di mana yang gerak orang-orang publik itu berwarna hijau dan juga area orang-orang yang bergerak di privat itu bagus. Lalu di konsep tata ruangnya di sini seperti ini, mungkin sudah cukup menggambarkan dan juga di konsep fasad ini saya menerapkan proses beda, di mana proses beda ini masih ini diterapkan di Indonesia, khususnya di Indonesia. Hanya beberapa saja yang terkenal, salah satunya di Rama. Oke, jadi filosofinya ini bata itu memiliki tekstur kasar dan penegasan. Seperti kita ketahui bahwasanya orang-orang arsitek ataupun orang-orang sipil itu lebih condong atau lebih memiliki ketertarikan dengan bahan-bahan yang bertekstur dan juga bahan-bahan yang tegas bentuknya. Oke, terus dari main function atau fungsi utamanya itu adalah penerapan benda yang pada fasad bertujuan untuk perlindungan dari perlindungan dari sinar matahari yang berlebih dan juga mengatur sirkulasi angin. Lanjut di identitasnya atau bata ini menjadi fasad karena ini dibentukkan dengan gaya brutalisme dan juga menciptakan khas yang unik di office tersebut. Terus ada juga sustainable karena bata ini termasuk bisa dibilang tidak kuat. Jadi ya tidak mungkin dia itu tidak sustainable atau tidak kokoh seperti itu.
Ini metodenya saya memakai dua metode, yaitu ada di metode tanam. Metode tanam ini saya aplikasikan di bagian pagar karena metode tanam ini sangat cocok atau sangat gampang dibuat ketika berada atau ketika besi ini dihubungkan dengan stove. Lalu metode gantung ini saya aplikasikan di area roster, di mana pengait atau besi dan besi-besi ini digantungkan di baja IPS. Ini menerapkan pada desainnya. Lalu kita masuk ke fase interior. Dalam fase interior ini saya menerapkan pada style brutalisme dan juga bertemakan industrial. Oke, untuk di area kerja. Lalu ada juga furniture ini saya memakai furniture yang homey, tidak terlalu jomplang dengan gayanya. Biasanya saya memakai kayu dan juga besi. Lalu untuk pencahayaan saya lebih tertarik untuk memakai downlight karena pada downlight ini saya bisa mengatur untuk intensitas warna, lumens itu bisa saya pertimbangkan. Untuk vegetasi, jadi untuk desain saya kali ini saya mengusulkan untuk memakai courtyard area atau 3 courtyard. Jadi di dalam rumah itu tetap ada tamannya, meskipun taman itu taman buatan, bukan taman alami seperti yang di luar rumah. Kebanyakan tanaman-tanaman yang buatan. Lalu di asmat bawah atau area itu menjadi area-area yang menantang, di mana ada courtyard, ada material-material kayu. Itu bagaimana cara saya menghubungkan itu ada di penambahan desain-desain yang tak berani. Untuk ini daerah satunya, lalu ini daerah duanya, ini ada juga, ini tambah bebannya seperti ini, lalu ini tambah makanannya, lalu ini tambah tidurnya, lalu ini tambah belakang, ini perspektifnya, lalu ini komponen dada, terus ini tempatnya, ini formulasi. Ini video ini.
Ya, sekian dari saya. Kemudian pengalaman saya mau berpuasa. Saya minta maaf apabila tidak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?